Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Saribatang Malabiriku dimanapun berada, sekarang kita sudah ada di program Baribasa. Iya, sebentar yang mau bergabung, boleh sebentar di 50. Pagi hari ini kita membahas mengenai info dari ya. Nah, bareng itu sudah mulai terasa ya. Apakah airnya sudah mulai berkurang? Nah, nanti sebentar yang mau bergabung bisa di 0811 400 9250. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Salanu lauri mesa tau pomonge pasalili yana torikan diu iau bapari pasengana Biana salanu lauri mesa tau pomonge
pia womo lambi membue sangau napi eneang nama tindo nai taboma mengipi awomo lambi membue sangau napi eneang buat segala pasi lambi akatau pamelo anak nyawana kandiu nasib lino akhirat oh angin palambian salanu lauri mesa tau pomonge matindo nai taboma mengipi awomo lambi membue sangau nati eneang nama tindo nai taboma mengipi awomo lambi membue sangau napi eneang oh puas segala pasi lambi akatau pamelo anak nyawana kandiu nasib lino akhirat oh angin palambian salanu lauri mesa tau pomonge
Tidak semudah itu orang menikah, tidak segampang itu orang menikah. Banyak pengorbanan yang mesti kita lalui. Pernikahan tidak hanya mempersatukan dua mempelai, tetapi merupakan rangkaian adat yang menyatukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, bibit, bebet, bobot masih memegang peranan penting dalam pelaksanaan pernikahan. Begitupun dengan orang Bugis Makassar. Seringkali orang tua pihak laki-lakilah yang mencarikan jodoh untuk anaknya. Mereka akan mencari gadis dari keluarga yang dianggap sederajat. Namun, pada zaman modern ini telah terjadi pergeseran. Nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak perubahan. Hal ini karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam upacara adat pernikahan Bugis Makassar. Banyak ritual yang dulu digunakan untuk membedakan derajat keningratan seseorang kini tidak berlaku lagi. Semua orang bisa menggunakannya tanpa peduli silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin. Begitu juga tahapan-tahapan saat hendak melaksanakan pernikahan. Sebagian masyarakat memilih untuk melewati tahapan-tahapan yang dianggap kurang penting, sedangkan sebagian lagi masih menjalankan tahapan-tahapan tersebut secara detail karena masih menjunjung tradisi budaya Bugis Makassar. Kan budaya itu dinamis, tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Salah satu pembentuk budaya itu namanya tradisi masyarakat. Pernikahan adalah sebuah peristiwa tradisi bagi orang Bugis Makassar, orang Mandar, orang Toraja atau orang Sulawesi Selatan lah secara umum. Memang saya sempat berenung bagaimana budaya Sulawesi Selatan terjadi selama ini, juga perubahan tatanan dan cenderung ada perubahan yang kemudian meninggalkan nilai-nilai ritualnya, nilai-nilai religiusnya, karena perlu kita sepaham kembali bahwa budaya Sulawesi Selatan itu budaya yang sangat religius. Nah, misalnya saja dari tahapan-tahapan di masyarakat, bahkan saya pun mengalami misalnya ya, terbagi dua. Pertama, ada memang kurang paham sehingga EO-nya yang lebih banyak mengaturnya. Ada yang paham tapi cenderung mau sudah melampaui batas-batas tanda kutip status sosialnya. Pernikahan itu sebuah peristiwa penggambaran kehidupan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu memang selalu berbeda antara
ya bangsawan, kalau kita mau sebut seperti itu, dengan masyarakat biasa, dan perlakuannya memang seperti itu dalam tradisi tatanan pernikahan bagi orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar. Misalnya begini, yang paling berubah itu pertama adalah ketika prosesi pengambilan keputusan yang disebut mapetuada, ada yang sudah melibatkan langsung kedua orang tuanya calon pengantin itu. Padahal ini namanya proses mapetuada melalui duta. Makanya disebut kalau di Bugis itu mak duta. Banyak rangkaian sebelumnya kan, ada namanya memanu-manu apa segala macam. Berikut wawancara kami dengan Dr. Eri Iswari M. Hum, akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, mengenai tata cara pernikahan Bugis Makassar. Prosesi pernikahan atau perkawinan dalam tradisi Bugis Makassar pada prinsipnya mempunyai banyak proses ataupun tahapan. Meskipun saat ini banyak yang menyingkat prosesi itu. Itu dimulai dengan proses jangan-jangan atau memanuk-manuk kalau dalam bahasa Bugis. Prosesi ini dimulai dari pihak keluarga laki-laki mengadakan penjajakan terhadap calon mempelai perempuan yang akan dilamar. Tahap selanjutnya itu adalah asuro ataupun meminang. Keluarga laki-laki akan berkumpul dan sepakat untuk menentukan kapan hari untuk mengadakan lamaran ataupun pergi asuro. Prosesi berikutnya itu adalah apak nasa. Jadi apak nasa ini atau biasa kita kenal dengan istilah mapetuada di dalam bahasa Bugis, biasanya adalah menentukan hari pernikahan, juga membicarakan tentang berapa uang panai yang disanggupi oleh pihak laki-laki untuk uang panai perempuan, kira-kira berapa uang panai yang akan dibawa atau disanggupi oleh pihak laki-laki. Karena biasanya uang panai ini menjadi satu faktor penghambat gagalnya sebuah perkawinan atau pernikahan dalam adat Bugis Makassar. Dan pada saat uang panai sudah ditetapkan, maka ini menjadi sebuah kesepakatan dan perjanjian bersama, maka melangkahlah biasanya ke apanai doe. Jadi ini uang panainya sudah ada dan biasa dikenal dengan nama atau istilah di dalam bahasa Makassar itu adalah leko lompo, apanai leko lompo. Seserahan di bawah sangat lengkap. Jadi semua perlengkapan untuk calon mempelai perempuan dibawa dan biasanya berjumlah 12 seserahan, 12 bosara yang biasanya berisi kue-kue tradisional. Bosara yang sangat besar, kapara namanya, itu adalah kue kering. Prosesi selanjutnya namanya apasili, membuang sial. Jadi dengan jalan ada prosesi perempuan dimandikan dengan bajunya dan setelah dimandikan oleh androm bunting, prosesi abu-bu namanya, semua bulu-bulu rambut yang ada di dahi atau jidat, supaya pengantin perempuannya akan cantik pada saat mengenakan pakaian adat dadasa. Baju yang digunakan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus dibuang dan diserahkan kepada sandro. Kemudian korontigi, malam pacar, di mana calon mempelai perempuan ini akan meminta restu kepada orang tua, mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, di dalam akorontigi, maka satu persatu orang-orang yang dianggap mampu memberikan doa restu dan juga mampu dijadikan teladan. Akad nikah adalah inti dari seluruh prosesi yang ada di dalam prosesi perkawinan dalam adat manapun. Dan biasanya setelah akad nikah ini dilanjutkan dengan pesta. Setelah pesta usai, maparola atau akleka, kedua mempelai dari rumah perempuan itu diantar oleh semua kerabat untuk menuju rumah laki-laki. Tatanan adat pernikahan yang dimulai mengalami pergeseran sehingga banyak dipengaruhi oleh budaya asing dan mengadopsi gaya dan budaya luar yang terjadi pergeseran acara dengan mempersingkat tahapan adat pesta pernikahan. Berikut penjelasan Dr. Haji
Aji Padindang SEMM selaku anggota DPD RI MPR RI. Untuk kembali sebenarnya persisnya juga sudah sulit. Untuk kembali secara murni sebutlah seperti itu karena ada tuntutan. Yang kita harapkan adalah pertama tugas pemerintah kembali selalu untuk memberikan pengetahuan, jadi bukan mengaturnya ya, karena kalau mengaturnya ini kan namanya tradisi masyarakat. Tidak perlu pemerintah yang membuat kali aturan harus begini, enggak. Tugas pemerintah melakukan peningkatan pengetahuan, peningkatan pemahaman terhadap penyelenggara pernikahan yang kita sebut sekarang lebih banyak diselenggarakan oleh EO. Ini kan kalau kita lihat mulai juga ada kecenderungan. Sudah deh kita bikin aja di hotel. Maka dari pagi tadi mepaci di situ paginya sudah sekaligus kasih naik uangnya baru mepaci, sudah itu nikah, sudah itu langsung pesta sehari sudah selesai. Bagi saya tahapan seperti ini karena ada kondisi yang misalnya bercapai mengefektifkan waktu, mengefisienkan ini boleh. Tapi dengan di hotel yang demikian besar dan dengan proses yang juga glamor, ternyata apa yang terjadi? Pembiayaan yang tinggi, itu yang saya sebut nilai konsumerisme, bangunan tatanan kekeluargaan dengan nilai-nilai religius menjadi formalistik. Padahal orang menikah, pernikahan dulu itu keluarga datang juga membawa sesuatu, bukan amplop, ya sebutlah belum zamannya amplop kan, beras, ada yang bawa ini, dimasak di sana, dimakan bersama mulai dari hari keberapa sampai dengan puncaknya yang terjadi adalah terjadi penguatan kekeluargaan, terjalin persahabatan baik antar keluarga maupun antar lingkungan. Sekarang enggak, undangan beredar, semua selesai di hotel, biayanya malah sangat mahal. Ini yang saya sebut tadi terakhir itu bahwa berubah menjadi biaya mahal dan siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah punya tugas hanya untuk memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman terutama pada penyelenggara pernikahan. Kami mengharapkan tatanan tradisi pernikahan Bugis Makassar tetap sesuai ajaran terdahulu yang tidak akan berubah sejak dulu, kini, dan akan datang. Demikian perjumpaan kita di Kipra Indonesia, produksi RRI Makassar. Salamaki, tapada salama. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Selamat pagi Bari Basah. Kita lihat dulu ya. Oh, sayang sekali terputus ya. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai waspada dampak El Nino. BMKG Makassar imbau semua pihak sudah harus hemat air ya. Selamat pagi Bari Basah. Selamat pagi Bundaku. Selamat pagi. Selamat pagi Bari Basah. Sudah sarapan? Sudah ya. Aduh. Oh, apa itu yang ringan-ringan yang bisa diangkat-angkat atau bagaimana? Dibungkus-bungkus. Oh. Dede. Sadapnya. Apa tidak ada Iyo Dede. itu Pak Laundry itu berhalangan. Iya Dede, apa Ji? Apa Ji? Lain kali ditahu. Iya. Sarapan apa tadi pagi Bunda? Kue apa? Kue tradisional? Tradisional itu karena dibungkus daun pisang. Oh. Putu lampu. Putu labu yang bagaimana itu? Memang jarang orang jual itu. Oh. Pakai kelapa di luarnya, bulat-bulat panjang, kayak seperti. Iya. Tapi kelapa parut yang mentah di luar, tapi dalamnya kayak ketan rasanya. Oh. Beras mentah. Nggak, tunggu dulu dari tepung. Hanya di Pak Jono yang Dari tepung bulat-bulat ya. panjang-panjang, bulat panjang. Tunggu dulu, Pak. Baru ada pakai ini ya, pakai tepung di luarnya ya. Tepung adonannya, pakai kelapa parut. Kelapa parut pakai gula ya merah ya. Tidak, dia memang ada
ada garamnya. Saya suka karena dia bergaram. Oh. Oh, iya 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 iya. Gula dia bergaram. Dibungkus pakai daun pisang ya. Iya. Kayak lemper. Oh, iya iya iya. Iya. Ini kan dibungkus. Oh. Dibungkus daun. Pokoknya memang jarang menjual itu. Wih, dedenya mana? Dengan kopi atau teh, Bunda? Kopsus. Oh, kopsus. Aduh. Bunda. Di rumah tak atau tetangga-tetangga tak bagaimana airnya? Sudah harus berhemat kah atau sudah mulai beli air kah atau kalau kami di Sudiang di perumahan saya itu biasa kasihan kalau bulan-bulan begini nih, aduh kayaknya sudah mulai ini nih. Sudah mulai sebagian itu sudah mulai membeli air, Bi. Ada juga air yang sudah keruh. Ini kita kan selalu cari solusi. Tuh? Iya. Musim kemarau begini, istilahnya itu bahasa biasa kemarau panjang. Kemarau yang panjang, ada lagunya itu, Di? Iya. Tadi apa itu istilahnya itu? Apa? El Nino. El Nino. Iya. Kalau bahasa hari-hari kan kemarau. Iya. Ya, tapi dia kan panjang. Tapi memang rasanya sekarang ini panas, saudara. Weh, Dede. Nggak tahu ini kalau siang ini berapa derajat, Bunda? Iya. Mudah-mudahan tidak Iya. sampai di 30. Iya. Mudah-mudahan tidak sampai 30 tuh. Kayaknya mungkin 30 lebih kayaknya. Tinggi sih. Iya. Sedangkan gitu di ini 30 lebih. reta-reta itu jangan. Iya, tanahnya tuh. Iya. Mudah-mudahan tidak jadi Iya. kayak. Jadi kalau kemarau begini memang kita istilahnya harus cari solusi. Iya kodong. Bagaimanapun caranya kita cari solusi sebatas kita punya pengetahuan dan kekuatan tuh. Iya. Tapi sumbernya itu memang dari mata air. Oh. Ya, karena pemakaian air itu dua macam. Ada pemakaian air yang banyak kita gunakan seperti mencuci pada Iya. dan seterusnya. Itu hari-hari kodong. Iya. Lebih banyak itu dipakai daripada kemasan. Jadi kebetulan di sini kalau saya lihat yang lalu itu pernah terjadi sekali kemarau panjang begini. Oh. Kebanyakan itu orang ambil. Kenapa Bunda? Kebanyakan itu ada berapa keluarga ambil air dari sini, ada sambung selang. Oh, di rumah tak? Di rumah tak? Ada yang angkat pakai ember berapa jerigen ya? Maksudnya dari Dari rumah saya. wih, berarti ini apa namanya mata air tak bagus nih. Ya karena air di sini ini saya juga heran. Iya. Karena sebelah ini rumah kontraknya. Iya. Dia punya galian pipa hanya beda 1 meter paling jauh itu. Tapi ternyata. Air itu kuning. Oh, kok bisa ya? Ya. Oh. Sedangkan kemarau begini. Iya. Musim hujan itu dia punya air tidak bagus. Kodong. Ya, di sini biar kemarau biar berapa jam Bagus sih. itu karena anugerah Tuhan tuh Iya. Amin. tidak berubah. Oh. Tetap banyak dan tetap kondisinya bagus dan tidak dibikin ini apa namanya pipa ini jadian kan kita tidak pakai air bor. Iya. Leden karena dulu banyak. Iya, betul. Sudah ada barangkali berapa tahun lebih 5 tahun. Iya. Dia punya ember di samping ini tidak berubah warnanya, tidak kuning. Oh ya? Ya berarti airnya itu tetap, dan kalau saya simpan di ember dan baskom ada orang datang sih kira air ledeng. Oh. Iya. Dia kira air ledeng, saya bilang bukan. Berarti itu mujizat itu ya? Ngomong-ngomong di depan rumah ini kan kos. Iya. Kosan. Jadi berarti Oh, yang ini yang memerlukan air banyak. yang ada lantai di atasnya juga ya? Dia di depan rumah. Iya, betul. Oh. Jadi kalau kemarau begini kan penghuninya memerlukan air. Banyak air, betul. Taruhlah Iya. kalau misalnya apa jaring minum kan ada. Iya. Betul. Persediaan banyak. Iya. Iya. Karena dia juga menyuling air, bukan air ledeng dia pakai, dia suling air itu dari tanah, tapi dia punya proses tawa banyak. Oh, tahu iya. Iya, panjang proses. Jadi ngomong-ngomong saya ini sebenarnya tidak menjual air. Oh. Tapi kita Tapi kebutuhannya ini kos-kosan di depan Iya. banyak. Dia merasa kodong. bahwa listrik itu kita pakai banyak kalau kita menarik air. Iya. Oh, jadi mengerti lah.
Jadi biasa sampai 2 jam. Oh, Karena penampungannya semua itu sangat ya, besar. Ih, berarti otomatis mau tidak mau saya terima gitu. oh, tahu. Artinya kan maksudnya kan itu sebagai wujud apa namanya kebersamaan tetangga, pengertian tetangga. Iya. Betul. Tapi iya, maksudnya berarti udah puluhan tahun begitu Bunda ya? Ini di sini sudah ada barangkali 10 tahun ini. Oh ya? Karena sejak kita tidak kasih naik air di penampungan. Iya. Karena air juga sekarang itu juga sulit. Biasa juga mau diperbaiki apa. Kita hanya setiap waktu saja tarik air, tapi saya bayar juga listrik tak banyak. Oh ya. Saya bayar listrik paling tinggi 170. Orang semua menjadi bayar 500 sampai. Wih, luar biasa loh itu Bunda. Jadi semuanya ini itu kita dari pertolongan Tuhan. Pasti di dalamnya ada campur tangan. Betul. Karena kalau kita punya kemampuan sendiri, Iya. penghalang itu selalu ada di depan kita. Iya. Ya, Betul. Jadi ngomong-ngomong kita juga bisa bersaksi di sini bahwa memang sumber mata air dari mana pasti Tuhan. Betul. Jadi, Iya. itu semuanya. Dan erat sekali hubungannya ini air dengan manusia, alam dan lingkungan dan apa namanya hewan. iya. Jadi ketika di sekitar Ta itu sudah apa namanya dengan air kita aman-aman saja Bunda ya. Ya saya tidak pernah kurang ini di sini anunya. Oh ya. Alirannya air. Oh. Dan kalau kemarau panjang begini, tak 2 hari mereka habis. Oh iya. Karena pada pemakaian toh. Iya. 1 galon itu kan bisa ada 2 hari. Oh. Tapi kalau 1 hari Iya. bisa pakai. Kan kalau kos-kosan itu kan. Iya. Oh. Tapi kalau rumah tangga saya tidak ambil jiwanya. Tapi mereka merasa bilang kalau Iya, tidak apa-apa lah. Itu kan ini sesuatu yang sangat wajar Bunda. iya, Sesuatu yang sangat wajar. tapi terpaksa karena listrik itu juga Iya, sekarang mahal. sesuatu yang sangat wajar. Saya Iya. berat hati saya nyambil, tapi bagaimanapun juga harus segera nanti. Iya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ini saya tidak pernah bayar 200. Iya, artinya maksudnya berkah juga bagi orang sekitar rumah tadi. Ya, orang lain. Pokoknya kita sama-sama dapat berkah. Amin. Jadi kita berbicara air, memang itu air sangat perlu. Dan sekarang kita waspada. Iya, Dede. Penyakit ini seperti demam. Iya, Dede itu kalau dingin sekali. Iyo, Dede dingin sekali. Satu kita itu selalu harus siram-siram sekitar rumah supaya itu debu tidak ini. Iya, betul. Sekarang harus pakai masker, biar bukan corona sekarang masker karena debu di jalan luar biasa. Betul, Dede. Maksudnya kalau kita siram-siram depan sekitar rumah itu kan rumah jadi dingin juga sebenarnya. Tapi kita berlangkah keluar, debu juga sudah banyak. Iya. Itu bisa menyerang paru-paru. Oke, betul. Memang kalau panas pancaroba seperti ini itu betul batuk, flu itu, Dede, itu makanya betul-betul waspada karena akhirnya kita tergoda untuk minum yang dingin es toh. Nah, itu juga akhirnya. Muncul lagi. Kalau yang tidak kuat itu dengan dingin toh. Iya. Jadi kalau musim kemarau gini banyak dipersiapkan mulai dari air Iya. kita. Betul. Kita apa? Nah, itu. Jalan yang mahal yang penting berbunyi. Iya. Yang bisa dijangkau ya, Bunda. Ya, bisa dijangkau. Betul. Ada pisang 5.000 satu kantong. Oh ya? Ada di sini pisang kecil-kecil itu. Oh. 5.000 satu kantong. Oh, pisang buyung-buyung pisang burung-burung ya. Pisang emas. Oh. Hangat kalau orang Iyo. saya toh. Iya. Manusia lagi usia manusia. Iya tahu. Wah, Dede luar biasa di. Jadi memang air itu paling serius. Betul. Bunda, saya enggak tahu ya, ini saya pernah dengar katanya bahwa ketika misalnya rumah kita itu airnya banyak dan jarang atau hampir tidak pernah berkekeringan, itu kayaknya rezekinya juga bagus. Alhamdulillah. Amin. Karena namanya rezeki itu
ada yang kelihatan ada yang tidak. Iya. Kalau yang kelihatan itu umum gitu orang Iya. itu. Tapi yang tidak kelihatan misalnya kedamaian hati, jiwa dan pikiran kita selalu. Iya. Nah, ada orang bilang kesuksesan itu kesuksesan itu adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah satu kesuksesan. Iya, betul. Kayak itu barangkali. Iya. Kita lihat saja di bumi ini 65% itu air, perairan dan selebihnya baru ada daratan. Begitu pula kita punya kebutuhan 65% dibutuhkan air Betul. daripada yang lain-lain. Toh? Itulah. Betul. Ada lagi tinggal mengenai teori. Iya. Jadi itulah saja kita berdoa supaya pengaruh dan terlalu saja. So, tidak ada Iya. mustahil bagi Tuhan kalau Iya, dia betul. sudah diprediksikan di BMKG, BMKG, BMI ya. BMKG, iya. Tuhan mengubah. Amin. Satu itu kesaksian untuk kita umat Iya. manusia atau umat. Betul. Ya, jadi kita itu kena cobaan. Iya. Karena kita pikir bahan makanan sudah mahal, ekonomi datang lagi cuaca begini air tidak ada. Iya. Jadi tapi tenang saja. Iya. Pasti tolong kita, apabila kita buka hati itu dia masuk. Amin. Semua dia punya utusan masuk dalam hati pikiran kita. Iya. Pokoknya tenang saja. Betul. Tapi caranya ada. Iya. Harus jujur, ikhlas, tulus dan keimanan yang dikehendaki Tuhan toh. Iya. Melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah. Itu dua macam. Betul. Ya, selebihnya nanti kita lagi bagaimana di belakang. Iya. Nanti ada yang dari belakang sambung lagi sempurna lagi. Ya. Iya. Semoga berkah selalu buat kita dan tetangga di. Iya, berkat kepada orang lain dan Betul. tidak terhitung banyaknya. Iya. Ya. Iya. Gitu aja. Iya. Oke. Iya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sudarsia sudah berbagi bahwa ternyata airnya di rumah itu tidak pernah berkurang dan bisa berbagi juga dengan tetangga. Wih, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita terima penelpon selanjutnya. Selamat pagi Bari Basa. Wih, Dede luar biasa. Bagaimana kabar Pindrang pagi ini? Oh Sidrap, iya tahu. Wah, astaga. Aduh. Oh Sidrap tahu Mas Risman yang di Bugis. Sudah sarapan? Alhamdulillah belum 2 kali. Oh. Apa tahu? Bagi-bagi dulu ya. Biasa apa ini? Yang warna kuning. Warna kuning itu apa? Banyak warna kuning. Iya, bagaimana? Iya. Kalau paham nih, kalau saya bilang warna kuning ini. Bagaimana di ini? Tunggu dulu saya. Di Pindrang tahu di. Sidrap, astaga. Di Sidrap. Iya. Bagaimana di Sidrap? Apakah sudah terjadi kelangkaan air bersih atau di rumah atau bagaimana? Kalau di Sidrap sekarang. Kenapa? Tapi kalau di sini orang tidak menggunakan PDAM. Oh. Jadi itu ceritanya ini langsung dari tanah. Oh, tahu bagusnya itu. Beda kayak kita di Sudiang dulu. Kita ingat kan tahun 90-an di Sudiang. Halo? Iya. Kita ingat kan waktu tahun 90-an kita di Sudiang. Iya. Sama orang Sukabumi. Oh iya. kita kan sama-sama orang Sukabumi, jadi ceritanya itu waktu di tahun 90 itu. Iya. Kemarau bulikan ada rumah kita air. Oh iya, sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Oh iya, karena Sudiang kan batu kan, ini batu. Kan itu tempatnya tadi itu batu, betul batu. Iya. Ada air. Iya, musim hujan baru ada airnya. Oh. Tidak perlu angkat air dari Bono Asih. Wah. Oh ya?
Jadi Oh, alhamdulillah sekarang ini kalau kita ada istilahnya iya. dan air juga. Cuma ini kelangkaan gas LPG. Oh, oh langka lagi di sana. Langka lagi sekarang ini. Ya ampun. Dan Oh ya? otomatis petani itu menggunakan tabungan itu untuk penghasilannya. Iya, iya. Oh. Jadi kalau kelangkaan air itu Iya. kan ada kubur. Kubur itu tidak akan melihat air laut bisa Iya, betul. begitu. Beda kayak kayak Indonesia tadi. Indonesia kan juga di Makassar dia. Iya. Dia menggunakan jasa PDAM. Tapi kalau kita di sana pakai apa? Pakai sumur kan itu. Oh. Orang Palu bilang sumur listrik. Oh, tapi bagus loh itu. Bagus ya. Iya, alami. Oh, iya. Kasih ini baik. Oh, iya nanti kalau saya jalan-jalan di tempat tadi bisa merasakan dinginnya airnya, sejuknya airnya di. Apalagi kalau diminum siang-siang kayak air es. Oh ya? Iya. Wah, iya. Saya betul. Iya. Jadi kalau kita mau bilang kelangkaan air di Kabupaten Sidrap itu tidak bakalan. Tapi kita tahu lah kemudian hari suatu itu kan bisa berubah. Iya. Tapi Sidrap. Baru tidak ada kalau di pompa itu baru tidak ada itu. Iya. Oh, sumur bor. Oh iya, oke. Terima kasih ya Mas Rusman Bugis sudah berbagi bersama kita hari ini. Terima kasih banyak. Nanti sebentar di pukul 8 selepas info kabarana baru saya akan lanjutkan lagi untuk yang kedua. Terima kasih banyak. Jangan sekali BMKG wilayah Kota Makassar bahwa berhematlah karena waspada dampak El Nino ini sangat luar biasa. Untuk itu BMKG Makassar sekali lagi menghimbau kita semua karena ini curah hujan yang berlangsung dari Juli hingga Desember 2023 ini akibat El Nino ini diprediksi akan lebih sedikit. Nah, El Nino sendiri merupakan
Kisingai na taena renta si surakan alemi rapan bintoen si kanaku gina bulang kamatomin jorapana pangain kurikalenu ilenia mo sabana natapu pasingain ta landini ari jojona handran tu malah birinu dan rini ari jojona handran tu malah birinu. Si surakan alemi rapan bintoen si kanaku gina bulang kamatomin jorapana bangain kurikalenu ilenia mo sabana natapu pasingain ta landini ari jojona handran tu malah birinu landini ari jojona handran tu malah birinu. Magi melo memo tepari bisa burange papelean sisa Ay, mana? Ha, mana kah?
Untuna si candring dijanji ibu bene magi nama solang isalai tengah kasihlah Na puji-puji me mamitu mak beringan rumah solina magi melo matapari misaburane papalea sesa mana burane para kamak kundai kura siri kura duina maraja cina wasito liwa kedona kaloloe lebih pauita kai benena pacan ringalada na puji-puji me mamitu mak beringan rumah solina magi melo matapari misaburane papalea sesa ai mana Kabar Ratna Pro 4. Sari Batang Malabiriku Art Festival Sulsel di International Demikian Kabar Ratna Pro 4. Mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
Iya, Saripata mulai berikut dimanapun berada, BMKG Wilayah 4 Makassar, Sulawesi Selatan ini menghimbau agar semua pihak hemat air untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino ya. Kalau tadi Bunda Sudarsia mengatakan bahwa alhamdulillah banyak air sehingga bisa berbagi dengan tetangga. Sementara Mas Risman Andi Bugis di Pinrang, di Sidrap ya, itu mengatakan bahwa justru mereka masih sangat alami, masih pakai air tanah, dan ini sangat-sangat membuat semuanya menjadi lebih sangat natural ya. Nah, oke, mari silakan yang mau bergabung 0811 400 9250 atau 0812 44 9250. Oke, 0811 400 9250. Bagaimana kondisi air di rumah tak atau tetangga-tetangga atau di wilayah tak? Selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi. Selamat iya. Selamat pagi Pak Hamsa. Pak Hamsa boleh cerita bagaimana kondisi air di Pampang ini? Ya, kondisi air sekarang ini ya, kalau siang, Iya. malam itu kalau tidak pakai penarik. Maksudnya penarik bagaimana ini Pak Hamsa? Mulai nih tidak jalan. Oh, kalau di rumah tak sendiri bagaimana kondisi air tak? Kalau di rumah syukur. Oh. Karena ada iya. satu-satunya barangkali sumur dalam rumah cuma saya yang ada di sini. Oh, begitu. Oh iya. Cuma saya punya sumur. Dalam rumah maksudnya? Ya, dalam rumah. Oh. Jadi sumur itu saya karena dulu dari sini kan daerah Empang ya. Oh, daerah. Oh. Iya. Tahun berapa itu Pak Hamsa? Mungkin Pak Hamsa mungkin bisa kilas balik kembali. Kira-kira tahun berapa itu? Saya bikin sumur itu tahun 80-an ya. 80-an. Sebelum berubah. Dulu airnya dulu Iya. kuning, asin. Ya. Iya. Jadi kelamaan begitu 5 tahun sampai 10 tahun. Itu kan ditimbun semua di bagian di rumah, jadi mulai nih agak jernih. Iya. Nah, sekarang ini jernih tidak asing. Pak Hamsa. Sekarang itu biasa Iya. banyak orang datang. Halo. Ya, halo. Pak Hamsa tadi iya sebelum kita lanjutkan. Jadi akhirnya ditimbun. Ya, sekitar tahun 90-an lah. Ya, artinya ya perumahan-perumahan. Iya. Beli kabel ya timbul lagi, timbul lagi. Perorangan. Iya, oke. Tapi semenjak itu airnya sudah bagus ya? Bagus. Jadi kita perlu kasih obat. Oh iya betul. Iya. Betul. Jadi itu tetangga rasa kalau ambil semua. Jadi kalau khusus air minum itu kan saya kasih pakai galon. Iya. Itu gratis. Oh. Iya, gratis untuk yang mau. Iya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Memang perlu sekarang kita hati-hati pemakaian air, jangan terlalu boros. Betul. Ya, karena ini saya heran juga Pak Richard. Iya. Itu sungai di Kabupaten Bulukumba. Iya. Ya, itu keruh semua, artinya kurang airnya. Padahal musim hujan di sana. Oh, di mana? Saya heran di Bulukumba, Sinjai. Oh ya? Kemarin saya jalan itu hari Minggu sampai hari Senin. Itu airnya biasanya kalau musim hujan kan itu airnya melimpah. Iya, betul. Sekarang berkurang saja. Oh, kok bisa Pak ya? Itu juga saya heran ya. Oh. Jadi memang itu debit airnya berkurang ya, padahal itu hujan deras di sana. Iya. Sementara Makassar ya hujan-hujan. Itu bisa bilang kenapa bisa ini sungai tidak, biasanya kan banyak air. Iya, betul. Bukan kering tapi agak berkurang lah. Tidak seperti biasanya ya. Seperti sungai ya, ada 2-3 sungai di Kabupaten Bulukumba. Iya. Itu semua di Kabupaten Sinjai juga begitu. Dede. Di Ponto. Ya begitu juga. Keruh airnya. Iya. Kalau Sinjai Bulukumba itu airnya bagus, hanya berkurang. Jadi air berkurang. Oh, begitu. Oke, jadi Iya. marilah kita Hemat-hemat air kok dong. Iya. Tampung air dulu sampai di malam. Jadi besok saya kasih jalan mesin lagi. Oh, kalau begitu. tidak ada orang datang minta tolong ya. Saya kasih bunyi mesin. Wih, luar biasa berkah sekali itu Pak.
Oke Pak. Iya, terima kasih. Iya. Dari Iya, teman-teman ya. iya. Yang bisa kita ambil Iya. contoh supaya kita ikuti. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Baribasa. Terima kasih Pak Hamzah ya. Sudah berbagi bahwa ternyata beliau juga punya sumur dalam rumah. Kurang lebih bersama dengan Bunda Sudarzia ya. Jadi bisa berbagi juga ke tetangga-tetangga yang membutuhkan air. Nah, kalau yang lain Sari Batang Malabiliku, bagaimana kondisi air di rumah atau di sekitar rumah? Bagaimana sekarang? Selamat pagi Baribasa. Halo, selamat pagi Baribasa. Pagi, iya. Dengan siapa di mana Ki? Pak Ferry. Wah, luar biasa. Halo, selamat pagi. Iya. Lagi di mana ini posisi? Ini lagi di jalan ini monitor apa? Wah, luar biasa. Nah, ini kita berbicara mengenai ini kelangkaan air ini sudah mulai terasa ini karena kemarau. Kalau siang itu WDD panas ya Pak Di? Iya. Wih. Kemarin saja minggu lalu di Manado panas. Oh ya? Oh. Itu saja di daerah dingin. Iya. Mohon. Jangan tomnya. Dulu pakai jaket gitu. Selimut tidak bisa ke atas. Jangan penjemani ke sini. Begitu. Pemanasan global kan? Iya. Betul. Iklim begini cepat. Kadang-kadang tidak bisa meramal orang. Iya, meleset ini. Jadi memang kita kan diberikan akal budi. Iya. Untuk memberikan berkah ini karena bumi ini kan layak konsumsi airnya tinggal berapa? Kurang lebih 3%. Dede. Jadi kalau bayangkan 3% untuk seluruh penduduk bumi. Iya, bayangkan untuk kan di daratan kan cuma berapa persen air yang layak. Iya. 0,0%. Iya. Jadi memang saya dulu pernah ikut di Bandung waktu itu ini program menghemat air. Memang itu keran-keran yang bocor-bocor. Iya. Wih, Dede. Yang airnya tumpah-tumpah, bayangkan itu kalau ditampung itu, waduh. Pak, harusnya memang pendidikan ini dari anak-anak kita karena bisa kekeringan air. Pandai-pandai masih bikin tampungan. Iya. Waktu saya terasa tuh waktu saya di Kalimantan Barat di daerah Pinandalam, ada bikin kegiatan Tanado, pasar mandi di air merah. Oh, air merah bagaimana maksudnya, Pak Ferry? Itu di Kalimantan kan mungkin gambut jadi air. Oh, lahan gambut, betul. Ya, jadi di sungai itu kan masa-masa turun nyaman dia bersih-bilas kira air hujan. Oh ya. Begitu berharganya air di sana, kita ini yang masih limpah. Iya. Sulsel, kita pandai-pandai lah menampung, lalu jangan terlalu boros. Jadi begitulah kira-kira kita. Iya. Tapi kalau di Rumata bagaimana? Rumata lingkungan tuh. Pasti lancar-lancar. Oh, amin. Goa, iya. Malino saja. Rumata di Jalan Poros Malino ya. Itu semua itu render apa semua. Iya. Hemat lah. Rumata di Jalan Poros Malino ya Pak Ferry. Iya, masih lancar sih. Oh iya, amin. Tahu lah ke depannya. Tapi saya juga bikin sumur bor supaya mengantisipasi. Iya, betul. Sumur bornya air tidak begitu bagus airnya. Oh, kok bisa Pak Ferry? Ya. Kok bisa? Tak tahu, mungkin sawah kali itu. Oh, begitu. Jadi katanya harus dalam lagi, harus 20 meter. Kayak kan cuma berapa berarti harus digali lagi. Digali lagi. Waduh. Saya bilang ya untuk maksudnya itu air bisa digunakan siram. Iya. Siram. Dan Betul. itu ini kan banyak debu, musim debu. Iya. Jadi saya antisipasi debu, bikin mengisap debu di rumah kan bisa kolam-kolam.
begitu. Supaya menghisap debu, karena debu sekarang juga ada. Jadi banyak cara yang kita gunakan. Iya. Saya kira begitu nih. Iya. Semua ya. Iya. Baru muncul lagi lama-lama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Ferry. Aduh, ini surprise sekali. Ditelepon sama beliau katanya yang lagi mobile. Beliau juga menghimbau untuk segera menghemat air. Kalau kamu di daerah Sudiang ya, apalagi di perumahan saya, itu kalau sudah begini-begini nih orang sudah mulai harus membeli air ya. Iya. Oke, selamat pagi Bari Basah. Aduh, kok ndak enak ini perasaan ini. Oh, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, apa kabar ini adekku? Aduh, kabar baik. Di sana apa yang masih cocok nih ya dengan topik hari ini, karena kita di bagian Maluku ini mulai hujan. Oh, lagi hujan? Oh, lagi. Apakah di sama hujan juga. Oh iya, kita di Makassar ini WDD ini kalau siang ade nggak tahu itu berapa derajat itu, belum lagi kalau subuh. Aduh, dingin sekali kalau. Iya. Bulan Juni ya. Sudah mulai hujan. Iya. Waduh. Maksudnya berarti tidak berkekurangan air ya? Iya, sih kita kalau untuk di sini tidak kekurangan air, cuman yang bermasalah ya. Oh, air, maksudnya bagaimana? Maksudnya kendalanya sih di PDAM aja, kadang mereka karena pembayaran. Iya. Sih sebenarnya itu kesalahan mereka juga. Kalau di tempat saya ini kan, saya sekarang lagi di Kota Masih, kemarin saya di Ambon. Ini padahal ada pipa-pipa yang bocor loh itu Pak, tapi jarang diperhatikan juga. Pipa-pipa yang bocor sampai airnya keluar. Tapi bagaimana bisa ya, maksudnya? Bagaimana bisa kok? Karena kan musim hujan ya. Iya. Kadang orang itu acuh-acuh aja gitu. Periksa pipa-pipa airnya. Ada airnya kemana-mana. Bahkan di tempat saya ini, di depan rumah ini, ada ini mungkin dari bagian atas kali airnya ngalir terus tiap hari gitu. Wah. Iya, berarti ini ya maksudnya di satu sisi ada keberkahan juga ya. Iya. Memang iya. Boleh lanjut dulu Adik ya. Kita pas waktu belum jadi tempat yang gede ini sih, aja susah air. Bahkan saya juga pernah tuh air hujan. Oh, ya mau tidak mau ya, karena mungkin kondisi keadaan yang akhirnya kita harus mengambil langkah itu. Sebenarnya kan air ini kan adalah kebutuhan ya. Kebutuhan Iya. Iya. Air kita nggak bisa kalau saya tuh harus ada air gitu yang banyak, maksudnya karena ini kebutuhan. Betul, iya. Oh itu tidak bisa ditawar-tawar itu. Saya tidak menggunakan air PDAM ya, karena cat kapurnya sangat tinggi karena kita daerah pegunungan. Saya menggunakan air biasanya itu kayak galon gitu. Iya. Saya gunakan itu untuk memasak, untuk semua kebutuhan masak. Tapi kalau untuk mandi mencuci itu ya itu karena kita di sini kan pegunungan ya. Airnya ngalir terus. Kalau sekarang alhamdulillah saya pakai air swadaya masyarakat. Swadaya itu gratis gitu. Iya. Terus gitu nggak pernah mati. Bersyukur lah. Cuman kan kita kan harus hemat air juga. Iya, betul. Tiba-tiba iya. Tapi alhamdulillah selama ini nggak pernah kena air deh. Memang saya punya wadah juga untuk menampung air ya. Jadi biasa kalau ada tamu gitu, ya kita tidak pergunakan air ini kan. Oh iya, betul. Air untuk jaga-jaga lah. Iya. Memang setiap tahun di bulan-bulan seperti ini memang sering terjadi hujan kan?
Iya, untuk kota awal suruh wilayah Maluku Iya. tidak menentu siklus hujan. Oh iya. Malah bagian bagian barat Indonesia kita di Maluku ini masih ada hujan gitu. Ya ini memang puncaknya nih Bang Richard, karena mau musim gelombang, musim angin juga. Iya, nah itu dia. Betul. Iya, betul. Pengennya panas gitu, karena kan kalau hujan terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Mau keluar. Betul. Baru juga Terganggu, iya. Tapi kalau tiba-tiba muncul matahari itu perasaan langsung jadi ini ya. Jadi, Kemarin deh, alhamdulillah masih ada matahari juga. Gitu. Cuman pas siangnya udah mendung hujan lagi. Oh begitu. Andaikan matahari. Kalau yang nggak punya air, yang musim hujan dan Iya betul. bisa menggunakan air hujan itu sebagai Iya. Iya. kebutuhan sehari-hari, karena air hujan sebenarnya hari-hari sangat bersih loh. Oh. Kita pada Iya, betul. Setuju. gentengnya juga yang bersih. Karena saya pernah menggunakan air hujan, bahkan pernah loh air hujan itu saya gunakan untuk diminum. Karena ini masih biasa-biasa aja. Iya sih. Memang air hujan ini agak air yang sangat baik juga untuk Iya. tubuh gitu. Yang penting kita masak dulu baru diminum. Betul. Apalagi sekarang kan sudah banyak teknologi ya yang mengubah air air hujan itu bisa dikonsumsi. Kalau Makassar musim panas ya. Iya. Bisa sistemnya ini ya. Iya. Ada musim hujan. Karena kan sekarang nggak musim El Nino ya. Iya, betul. Cuma sampai musim kekeringan gitu ya. Mudah-mudahan kita di timur nggak ada ya. Karena musim penghujan sih emang bulan 8 ini ya. Lagi puncak-puncaknya musim hujan. Iyalah. betul. Betul itu Bang Richard. Iya. Pokoknya yang penting kita selalu bersyukur. Iya, menjaga bumi. Iya, bersyukur aja betul. Amin. Nah kan saya tuh di Dede Fatima sempat loh alergi dingin karena hujan ini. Iya, memang ada juga orang alergi dingin, betul, alergi dingin. Ada juga orang alergi dingin. Kalau udah dingin begitu kan. Alergi dingin saya dibilangnya biduran gitu. Jadi timbul kayak macam betul. gatal-gatal gitu. Iya, betul. Alergi dingin. Ada Fatimah gitu berapa kali bawa ke dokter karena alergi dingin. Iya. Katanya ini alergi dingin. Betul. Ya dipakai jaket juga, namanya anak kecil nggak betah juga kan. Iya. Malam gitu. Betul. Kalau siang juga ya kayak gitu juga. Panas sekali, iya, biang keringat. Gitu, Bang Rizky. Iya, terima kasih adikku. Terima kasih ya. Iya, dangke. Harusnya punya tempat wadah penampung air. Betul, iya. Ada kebutuhan. Nah, itu dia. Kebutuhan air selalu mencukupi. Iya, betul. Iya, dangke adikku, iya. Selamat pagi lah, iya. Iya, terima kasih dangke lagi. Selamat pagi. Oh, ternyata di sana ya itu hujan dengan intensitas yang lumayan ya. Sementara kita di wilayah Kota Makassar ini panasnya awet ya. Tapi memang dari situ akhirnya kita bisa belajar juga bahwa mari selalu bersyukur. Terima kasih ya buat adikku Ayu dari Masoi sudah berbagi. Selanjutnya selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi bundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini semangat pagi berarti sarapannya sudah. Sudah masak piring. Wih, sadapnya itu. Aduh, adakah? Adakah? Bagaimana di tempat air tak? Pernah terjadi sebelum kopi. Ya. Panjang kemarau panjang dulu toh. Iya. Berturut-turut kemarau panjang, air sumur itu mengering. Oh naik satu ember sudah tidak bisa lagi menarik itu. Oh ya? Iya. Saya pernah. Jadi apa solusinya mau dicabut? Iya. Sudah ada dulu penjual galon ya. Oh. Saya beli galon 10 galon.
Wih, Dede. Harganya 1 galon berapa? Semua pakai air. Iya. Kalau bebek kan banyak pakai air. Betul. Sedikit juga pakai air. Iya. 1 galon. Iya, Bunda. Pada saat itu berapa satu galon? Dulu masih murah 2.500. Oh, alhamdulillah. Sekarang kan 7.000. Iya, 10.000 malah ada 12.000. Alhamdulillah saat sekarang ini. Iya. Karena saya kan cuma sendiri di rumah. Iya. Terlalu banyak air saya pakai. Iya, betul. Menyiram rumah saya itu sekali seminggu. Sekali seminggu. Oh. Jangan kan itu kita saja manusia harus butuh air. Butuh air, iya. Kalau tidak disiram itu tumbuhan mengering. Iya, Di. Sekarang itu kembang sudah laki. Iya, kasihan. Betul. Kurang air. Iya. Minggu sekali mati kita bisa siram. Bukan main. Iya. Lewat aja kalau musim hujan. Iya. Lewat banyak air. Hancur juga itu kembang, butuh batangnya. Iya, karena tidak ada matahari kan. Iya. Aduh, bukan main. Sekarang paling gerah malah matahari terlalu. Wih, Dede, itu kalau siang astaga. Saya dulu mudanya setiap mau salat mandi. Saya mau salat sekarang tidak tinggal mandi sepotong, badan sepotong saja lap-lap kalau mau salat. Iya, oke, Dede. Betul, Di. Sekarang menampung air, jadi di kamar tampung mandi itu berapa bako, berapa yang bisa tampung. Iya, betul, iya. Kita tampung karena takut kalau cepat-cepat dia macet itu mesin. Kalau iya. Nah, kita tidak bisa semua membutuhkan air, masak air, minum air. Iya. Semua pakai air. Wih, Dede. Kalau tidak ada air, dan air itu sumber kehidupan. Iya, tahu. Iya, betul. Orang yang biasa datang rezeki seperti air yang mengalir. Amin. Seperti itu juga kita punya rezeki. Iya, amin. Iya. Air tidak bisa habisnya, tidak bisa habisnya. Iya. Terus. Ya, mudah seperti itu rezeki kita di. Iya, amin. Tuhan terbaik saja. Iya. Ini saya mempersiapkan susu itu. Oh ya. Oh, ya, semoga dilancarkan. Jadi saya Semoga dilancarkan. Iya. urus ketenangan dokternya dan lain sebagainya. Oh, iya betul. Lancar. Amin. Iya. Amin. Mengorbankan biaya untuk melihat semuanya. Iya, amin. Iya. Oke, Bundaku, iya. Selalu kapan-kapan jalan-jalan. Iya. Dolan-dolan. Iya. Oke, kabari aja. Iya. Ini juga mau dijemput siapa mau ke Jogja? Oh, iya tahu. Iya. Saya mau majikan mau ke Jogja insyaallah bulan 10. Wih, luar biasa. Iya. Naik kapal laut. Oh, iya, mantap. Iya, sebelum ke Jogja lah, Makasih. Iya, sama-sama Bundaku. Nanti kalau piknik di mana-mana nanti aja Nah. Alhamdulillah. Amin. Iya. Oh, segera. Segera, iya, terima kasih kita semua. Amin. Iya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini Bundaku ini semangat sekali ya. Tidak pernah lekang oleh waktu. Pagi, ayo. Siang, ayo. Malam, dede semangat terus 45. Oh iya, karena kita kan ini tinggal menghitung hari ya 9, berarti kurang lebih sekitar 8 hari lagi ya. 8 hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan kita, hari ulang tahun Republik Indonesia. Jangan kemana-mana, kita nikmati dulu yang berikut ini. Sana miranu, nakulah
soali. Ku pakai minyak, ku patabangi bacaku, baca nasareat tetaku, turunan nada toku. Mana tamparan kulimbangi, mana kalewan kusilaji, bunga ika ujandi, mana kaluku kuambiji, mana durian kusukiji, asala erokolinake. Sanana mamoga kanu, napa kama erde cila nama morupanu, lakusu allo ko amode, timboro warako amindro, ampat cini kangi bodinu, kanjo bangken bundi, barumbun soali. Iyanne mi bangia kasana miranu katula mangeri balana bayu angku kodo. Di matamu mapanan semua hidai suku elokmu, turaluamu mapanan semua masanggapi balik ceri manis mengani lamparan nafau wisan di kakak buat balik paniamu di matamu mapanan semua hidai suku elokmu.
Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin? Saya perhatikan. Tidak bagus itu kalau sering-sering anak gadis bercermin. Kita ini orang Bugis, pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin, Ki. Ya Ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu tuh, ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda, dengan kecantikan alami, Bu. Itu Mina, namanya aura. Setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu, Nak, bisa terpancar. Nah Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu bercermin setiap menit. Tapi Ibu, mau Kak cantik dan mau Kak memikat hati seorang pria. Apakah bisa saya, wajahku ini seperti ini bisa buat lelaki tertarik? Begini Nak, dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal kipap pasang, yang berarti tradisi lisan dalam bentuk sastra yang berisi wasiat dan ajaran moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi salah satunya itu ada Pak Doangang dibilang doang, Pak Doangang, rentetan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah diantaranya itu ada macam-macam ajian turun-temurun. Ada yang disebut sebagai cenin rara. Itu berarti wajah yang manis. Jadi mantranya ini diidentikan sebagai baca-baca pengait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Jadi dari dulu itu nenek-nenek leluhur tak ini sudah mengenal mantra pemikat pasangan atau cenin rara. Seperti penyampaian wawancara bersama budayawan Sulawesi Selatan Prof. Dr. Haji Andi Nurhayati Rahman. Cenin rara itu kan ketika orang-orang Bugis Makassar zaman dulu belum masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib di luar dari diri manusia ya. Jadi dia menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa dia perintah untuk melaksanakan kehendaknya. Salah satu di antaranya itu supaya dia kelihatan cantik ya. Jadi pada saat dia pakai bedaknya, pakai lipstiknya, pakai alisnya, dia baca itu cenin raranya. Lalu kemudian pada bagian terakhir dia akan bilang kumpayakum, maka jadilah engkau. Jadi itu salah satu bentuk doa sebetulnya ya. Tapi orang dulu menyebutnya cenin rara supaya orang yang melihatnya tertarik karena dia kelihatan cantik dari yang sesungguhnya gitu. Tergantung tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau dia masih percaya itu ya berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau anak-anak di belakang kan rata-rata sudah tidak begitu percaya, jadi sudah tidak barakah juga. Ya dia bilang itu jika lo nasembay. Tapi kalau cuma itu kan cuma doa. Cenin rara itu kan dia cuma berdoa. Kata lain dari doa zaman dulu bahwa kalau dalam Islam itu tidak haram itu senus-senungan. Senus-senungan itu supaya dia kelihatan orang tertarik melihatnya cantik. Jadi sementara kalau pembal itu yang haram dalam Islam. Kalau senus-senung ku kasih nama Hayati supaya hidup, ku baca ini supaya ini, itu kan sebetulnya doa yang terselubung. Tidak apa sepanjang itu tidak untuk merusak. Kecuali Pak Diseng yang mau membunuh orang apa ya pasti itu musyrik, minta kekuatan gaib kan.
Cening rara itu bertumpu pada proses jasmani dan ikatan batin. Kata-kata memang dipercaya memiliki kekuatan. Salah satunya bila dirangkai hingga terbentuklah kalimat dengan tujuan tertentu. Alhasil, saat dibaca, jiwa sang pelafal dan sasaran pelan-pelan terpengaruh. Tujuan dari cening rara sendiri adalah mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir memikat hati lawan jenis yang menjadi sasaran. Namun, ada unsur-unsur dalam diri yang harus dipenuhi lebih dulu oleh si pengguna, yakni watak, naluri, rasio atau akal sehat, nafsu, dan emosi. Semuanya wajib dikendalikan dan diatur ke arah yang lebih baik. Eru mata sidup pamata, iya panaewa sidup pamata namanya mengatinna. Laku barak-barak sai bak rana dan si jaling, kuni toa kuni pasak larin ringang. Ata karaeng memuji ngaseng. Angin lau, angin rewa, matupuk sepe-sepe. Paletu kengau dani kuloria. Naraku matin roy tak durka. Naraku motoy obir nga. Naraku ciai lau. Iya palau. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Saripata Malabiriku, untuk mengantisipasi kekeringan di Sulawesi Selatan, pihak dari BMKG ini sudah menyampaikan tepatnya kepada pemerintah Provinsi Sulsel untuk melihat kemungkinan menggunakan sistem teknologi modifikasi cuaca. Namun, penggunaan sistem teknologi modifikasi cuaca ini harus hanya dimungkinkan apabila ada bibit awan, ya. Nah, bibit awan artinya kalau misalnya tidak ada bibit awan, kemudian kita semai garam sistem TNC di atmosfer atau di udara tersebut tidak akan berhasil, ya. Jadi memang harus ada bibit awan dulu, ya. Nah, biasanya itu hadir pada sore hari. Nah, upaya antisipasi dampak El Nino lewat teknologi modifikasi cuaca, ya. Nah, ini sudah disampaikan, tapi sampai saat ini Pemprov Sulsel BMKG wilayah Sulawesi Selatan, upaya TMC ini belum terlalu dibutuhkan karena Sulawesi Selatan belum masuk musim kering, ya. Nah, jadi terkait dengan dampak El Nino tahun 2003 ini prediksi masih terbilang rendah hingga sedang, ya. Nah, hal ini sesuai dengan kesepakatan dari Badan Dunia WHO, yaitu World Meteorological Organization. Oke, kita terima dulu penelpon kita. Selamat pagi Baribasa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana, Ki? Dari Taeng. Pak Taeng, iya. Pak Taeng bagaimana? Pak Taeng di mana ini, Tabe? Di Mamuju. Di Mamuju. Pak Taeng bagaimana? Bagaimanakah ketersediaan air di Mamuju? Apakah sudah masuk musim penghujan? Apakah sudah masuk musim kemarau? Air di Aman saja, musim kemarau. Oh, musim kemarau. Iya. Susah air nggak di sana, Pak? Ada di air, ada di air di sini. Jadi tidak susah air, ya? Iya. Tidak susah air di tempatnya Pak Taeng. Iya. Tidak susah air. Begitu. Panas enggak di sana, Pak Taeng? Iya. Panas atau? Oke. Jadi berarti tapi maksudnya
Oh, beli air aqua untuk? Iya, kuat. Oh. Iya, berarti di sana sekali lagi Pak Taeng di Mamuju maksudnya di lokasi tempat tinggal itu airnya masih aman ya? Sungai. Oh, sungai. Iya, sungai. Oh. Ya dede nyaman itu mandi-mandi di sungai. Iya, Bang. Iya. Dan juga jernih. Oh, waduh. Oke, Mi Fade. Iya. Nah, itu aja Pak Taeng. Iya. Di Mamuju bagian mana? Di bandara. Oh, Bandara Mamuju. Iya. Oke, berarti di. Ada keluarga di sini. Nah, enggak maksud saya rumahnya Pak Taeng di mana? Di Balanipa. Balanipa. Nah, kalau misalnya di ada air bersih, air mata air. Oh, ada mata air. Oh. Iya. Waduh, berarti Juga di kampungku juga itu. wih, berarti bagus sekali itu kalau ada mata airnya. Oh, oke. Mandi juga bisa. Oh ya, waduh mantap itu. Di rumah itu air mata air. Oh, mata air, wih, tambah bagus kalau begitu Pak Taeng. Wih, luar biasa. Tidak dimasak, diminum juga tidak ada gepurnya. Oh, jadi bisa langsung diminum. Bersih juga saya. Oh, enggak maksud saya apakah bisa langsung diminum? Langsung diminum. Wih, luar biasa. Iya. Tidak ada gepurnya juga. Oh, iya. Oke, berarti pegunungan ya? Iya, mata air sana. Waduh, oke nih. Iya, oke nih Pak Taeng. Terima kasih ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa. Terima kasih Pak Taeng bahwa ternyata mereka di pegunungan, makanya airnya itu sejuk, ketersediaan air juga masih cukup banyak ya. Dan Mamuju juga panas sama seperti kita di Makassar. Oke. Nah, yang mau gabung nanti sebentar. Oh ya, oke. Saya masih terima dulu penelpon ya, karena kita sudah mau mendekati detik-detik berakhirnya. Masih, kalau ada yang masih mau bergabung, boleh mari silakan. Apakah ada yang sudah beli air kah? Atau mungkin ada yang ingin berbagi airnya banyak kemudian bisa dibagi-bagi ke tetangga? Ini sesuatu yang sangat istimewa sekali ya. Bersyukur bahwa masih punya yang seperti itu. Oke, baik nih, kalau sudah tidak ada lagi saya mau pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sebentar di pukul 9 di Info Kabarana kita berlanjut lagi di program Musik Informasi. Terima kasih banyak, program ini hadir untuk setiap hari. Sehat-sehat Ki semuanya. Amin. Ada nama
Ate para namarapin So naile pamulino Buat si wali Wali situ cinta si tungguan lino si sena bagata lino lambi akhirat kali sangga iori tarandialandiatelu pakocian na cinta dia malelilana isi tendo suyu ada nama loa-loa dami tahu rapi kakak muatania tori batata Sisenya hati para namarapin So naile paulino Buat si wali batata situ cinta si tungguan lino si sena batata lino lambi akhirat kakak buat cinta na torik di lalan dia teu nalim bolong di nyawa di bawah sangga iori tarandialandiatelu pakocian na cinta kandian malelilana Eroki anganre empatea atuju Eroki basuru nampatea jawa Shushamaki antu Sangin susama murita lasanu Wes saudara Benari Sasa sangin tawa mami Erlang kusingi
langit kurang siri. Lenari, saudara. Erongan rena teang reso. Tao shansu, miu tao fuki, tao la, tao shi shu, tao da shu ge, tao da shu pun tao shu wa. Ayah, orang harus kejadian. Jangan kutu halala. Jangan kerja. Sasangin tawa mami, erolah pusingi. Sangin tawa mami, kunyari tak bangi. Nukana anja kori, nukana kori anja. Nampak tena jena sengi kalena. Woi, saudara, panjang lo. Kendu saya. Langit kurang siri. Lenari, saudara. Erongan rena